Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu buat pemirsa. Di sini saya akan berbagi tips tentang sistem kelistrikan pengisian di sebuah motor yang mengalami masalah. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Untuk pertama, di sini saya ada sebuah sistem pengisian di motor atau yang sering disebut mekanik adalah kiprok atau regulator atau bahasa umumnya. Di sini ada beberapa pin. Ini ada 4 buah pin atau 4 buah soket bagian kabel-kabelnya, di mana di 4 soket ini ada jalur-jalur yang ada pada kelistrikan motor dan kebetulan untuk kiprok ini kepunyaan dari motor Honda, Yamaha, Suzuki juga bisa memakai ini. Persamaannya untuk kiproknya seperti ini. Ini terdapat pada motor Absolute Revo, di karburator Vario 110 Matic 110 yang lama, Vega lama, Vega R, Vega ZR, dan Matic Mio. Untuk kiproknya seperti ini, dan Suzuki jenis Shogun 110 Smash, Shogun 125. Dan untuk Matic di Suzuki adalah spin. Untuk kiproknya persamaannya sama, dan bentuk pinnya seperti ini. Karena di sini untuk kiprok seperti ini kita bisa melihat, ini saya melihat dari warna di plastiknya sini, warnanya hijau. Dan untuk kiprok ini adalah yang orisinil, dimana suatu saat ini bisa mengalami masalah atau terjadi error pada saat lama digunakan sekitar 5 tahun lebih. Ini untuk sistem biasanya atau kendalanya, ini lampunya sering putus. Dan yang kedua, karena di sini ada 2 fungsi, jalur lampu dan jalur pengisian ke aki. Dan untuk sistem error selanjutnya adalah sistem pengisian ke aki, di mana saat kiprok ini tidak berfungsi, akinya itu jadi tidak mengisi atau tekor. Ini disebabkan kerusakan pada jalur pengisian dari spool mesin ke aki. Dan untuk beberapa pin atau letak dari kabel sistem pengisian di kiprok yang warna hijau ini atau kepunyaan dari Suzuki, Honda, Yamaha, yang jenis warna hijau ini adalah seperti ini. Di sebelah kiri atas ini adalah negatif, dan di sebelah kiri bawah ini adalah jalur lampu. Sebelah kanan atas ini adalah jalur pengisian, jalur ke spool pengisian atau warna kabel putih. Dan yang terakhir di sini yang kanan bawah ini adalah jalur ke aki atau kabel warna merah. Di sini ada sistem ke ground atau bodi motor. Ini warna hitam, hijau. Kalau punyanya Honda itu hijau, kalau punyanya Yamaha itu hitam, kalau punyanya Suzuki itu hitam strip putih. Dan untuk jalur lampu ini sama warna kuning, jalur pengisian sama warna putih, dan jalur aki sama warna merah. Dan untuk lebih memudahkan, di sini saya akan coba melihat kondisi kiprok ini bekerja pada sebuah sistem pengapian di motor. Di sini saya ada spool. Ini sebagai contoh untuk memudahkan dalam cara kerja di sistem pengisian sebuah motor.
Di sini ada gulungan lilitan kawat yang sangat besar sekali. Di sini adalah sistem pengisian dan sistem lampu di motor. Dimana untuk sistem spool di motor ini gulungan atau lilitan kawatnya ini lebih banyak, ini berjumlah 4, dan untuk sistem lampu ini berjumlah 2. Oke, ini adalah punyanya Vega lama. Oke, dan untuk cara kerjanya di sini saat motor ini berjalan atau magnet memutar di bagian dalam sebuah spool ini. Oke, ini berputar dan menghasilkan arus, dimana arusnya ini masih AC atau arus bolak-balik. Oke, dan untuk sistem kelistrikan di sini saya akan memulai dari jalur lampu yang warna kuning seperti ini. Oke, warna kuning seperti ini saat motor dihidupkan. Oke, dimana saat motor dihidupkan ini menghasilkan arus dari kabel warna kuning ini. Oke, saat motor berputar, mesin berputar mengeluarkan arus dan memasuki pin yang sebelah kiri sini. Oke, sehingga karena arus di bagian spoolnya ini voltasenya sangat besar sekali di sekitaran 30 lebih, yang bisa menyebabkan lampu motor itu cepat putus jika tidak dipasang sebuah kiprok ini. Oke, dan kebetulan untuk cara kerja kiprok ini adalah saat magnet berputar dan menghasilkan voltase di 30 volt lebih, dimana sistem lampu motor depan pada semua jenis motor itu adalah 12 volt. Oke, 12 volt. Dan di sini dibutuhkan voltase di sekitaran 13 volt. Jadi saat ini magnetnya berputar, di sini timbul arus atau voltase di sekitaran 30 volt lebih. Ini masuk ke jalur pin di kiprok yang sebelah kiri bawah ini. Oke. Kemudian di sini ada ground atau negatif. Jadi saat ada arus yang masuk sangat besar sekali voltasenya, ini sisanya dibuang atau disalurkan ke ground atau ke bodi motor. Jadi intinya di sini saat berputar menghasilkan voltase 30 volt, dan karena di sini dibutuhkan jalur ke lampu, oke, sekitaran 13 volt. Jadi sisanya ini dibuang ke ground atau bodi motor atau negatif dari spool ini sendiri. Oke, di jalur di sini, di jalur pin sebelah kiri atas. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini yang terpenting di komentar yang barusan masuk kemarin malam tentang sistem pengisian di aki motor yang tidak berfungsi atau mengalami masalah pada akinya. Ini biasanya akinya tekor atau sistem kelistrikannya, sistem pengisiannya ini tidak berjalan atau mengalami error atau masalah. Di sini saya ada alternatif lain untuk mengatasi bagian sistem pengisian pada jalur kabel warna putih di spool ini, karena di sini ada bagian gulungan kawat yang 4 ini. Oke, yang 4 ini gulungan kawat ini adalah gulungan email. Ini ada 4 bagian. Ini terhubung ke kabel warna putih. Oke, kabel warna putih seperti ini. Ini masuk jalur ke sini kanan atas. Oke. Kemudian di sini mesinnya berputar, sama untuk output voltasenya karena di sini spoolnya ini berjumlah 4. Ini voltasenya sangat besar sekali di 100 volt jika digas penuh. Jadi di outputnya sini yang ke aki dibutuhkan stabil di 14,5 volt. Ini amannya, standarnya. Oke, di sini saya akan coba untuk membuat rangkaian pengganti dari sebuah kiprok motor yang tidak berfungsi di bagian pengisiannya sini, jalur kanan sebelah kanan baik atas maupun bawah. Oke,
Oke, di sini saya ada sebuah diode. Oke, untuk memudahkan untuk video selanjutnya, di sini ada sebuah diode warna hitam seperti ini yang agak kecil. Ini di sekitaran 1,5 ampere sampai 1 ampere, bentuknya seperti ini. Dan untuk cara kerja dari diode ini adalah saat dipasang, ini arus mengalir dari yang warna hitam ke warna putih, mengalir ke satu arah. Oke, seperti ini. Ini adalah sistem kerja dari sebuah diode yang mengubah arus AC pada spool mesin menjadi arus DC yang bisa diterima oleh aki, karena untuk arus DC ini mempunyai kutub positif dan negatif. Oke, ini. Dan untuk diode ini saat dipasang terbalik, ini tidak bisa mengalirkan arus dari warna putih ke warna hitam. Oke, dari warna putih ke warna hitam ini tidak bisa mengalir arusnya atau voltasenya tidak jalan. Atau jika kita tes pakai lampu, ini tidak jalan, ini bagian negatif, ini bagian positif. Ini jika kita kasih lampu, ini tidak ada arus yang mengalir. Yang normalnya untuk arus yang bisa mengalir seperti ini. Oke, ini negatif, ini positif aki. Kemudian di sini dikasih lampu, ini bisa mengalir. Oke teman, dan untuk komponen yang kedua ini juga sangat vital sekali. Bentuknya kecil seperti ini, terbuat dari kaca dan ada strip warna hitam. Ini sama-sama diode, tetapi ada perbedaan fungsinya atau cara kerjanya, dimana untuk diode ini adalah disebut diode Zener atau diode pembatas arus, pembatas voltase dari sebuah rangkaian elektronik, baik di otomotif maupun di elektronik rumah tangga. Jadi di sini sangat berpengaruh sekali terhadap voltase dari diode Zener itu sendiri, karena untuk diode Zener ini bermacam-macam voltasenya. Ada yang 5 volt, ada yang 5 volt, 6 volt, 7 volt, 10 volt, 12 volt maupun 15 volt yang ada di pasaran. Jadi saat diode ini berfungsi, ini jika voltase di Zenernya ini kita umpamakan 15 volt, jadi arus tidak mengalir dari bagian sini, bagian yang strip hitam, ke bagian yang tidak ada stripnya sini atau bagian polosnya. Ini kita umpamakan ke ground atau ke negatif. Jadi arus positif tidak bisa mengalir dari bagian yang strip hitam ke warna yang polos, tidak berwarna ini. Seperti ini. Dan jika suatu voltase di atas nilai diode Zenernya itu sendiri, kita umpamakan di sini diode Zenernya itu 12 volt, dan jika voltase di sini ini sudah melebihi di atas 12 volt, kita umpamakan 13 maupun 14 volt, ini arusnya mengalir dan diode Zenernya ini terbuka. Jadi arusnya mengalir dari positif ke negatif sehingga terjadi aliran arus. Ini adalah perbedaan dari diode Zener dan diode silikon seperti ini. Dan untuk diode silikon ini, walaupun diberi voltase berapapun, untuk diode silikon yang hitam ini tidak bisa mengalirkan arus. Ini adalah sebuah perbedaan antara diode Zener dan diode silikon. Dan untuk selanjutnya di sini saya ada sebuah komponen elektronik lainnya untuk menggantikan kerusakan pada rangkaian di dalamnya dari sebuah kiprok motor, yaitu dibutuhkan sebuah SCR atau seperti transistor kakinya 3. Di sini ada tulisannya untuk serinya ini BT151-600R. Seperti transistor ini. Dan untuk
SCR ini ada penamaan dari kaki-kakinya ini. Oke. Di sini untuk SCR di sini adalah katoda, anoda dan gate. Oke, di sini ada katoda, anoda dan gate. Dan untuk cara kerja dari sebuah SCR ini yang saya ketahui di banyak artikel ini untuk cara kerjanya jika suatu arus mengalir dari gate, oke, jika teraliri arus sekali, oke, di bagian gate-nya ini jalur katoda dan anoda ini tersambung sepenuhnya, oke, dan berfungsi selamanya tersambung dan tidak akan memutus aliran arus dari bagian anoda ke katoda ini sebelum dilepaskan atau tidak dihubungkan atau dilepaskan dari jalur katoda dan anodanya ini. Oke, jadi saat gate ini teraliri arus sekali di bagian katoda dan anodanya ini akan terus mengalirkan arus selama di sini tidak diputus jalurnya dari katoda dan anodanya. Ini adalah sebuah cara kerja dari SCR BD151 dan banyak macamnya untuk SCR dan cara kerjanya seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan membuat rangkaian di jalur pengisian dari sebuah kiprok motor, jalur yang dari spool pengisian ke aki. Oke. Jalur pengisian dari spool pengisian ke aki. Oke. Di sini jika mengalami kerusakan, di sini kita bisa menggunakan rangkaian SCR ini yang tentunya otomatis sama seperti pada kiprok yang ori tentunya. Oke, aman untuk aki motor. Oke teman, di sini untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya gambarkan rangkaian dari SCR BD151 dan beberapa komponen lainnya. Oke. Di sini ada spool pengisian, oke, spool pengisian, dan di sini bagian anoda, di sini bagian katoda, dan di sini bagian gate, oke. Dan di sini saat spool ini mengeluarkan voltase, magnetnya berputar, mengeluarkan voltase di sekitaran 30 volt. Ini ada resistor, arus masuk, oke, diperkecil arusnya. Kemudian oke, di sini ada diode setengah ampere masuk ke bagian gate, saya arahkan ke gate, dan di sini memicu dari gate-nya supaya aktif dari katoda ke anodanya. Dan di sini ada resistor 10K, ini adalah driver atau pengontrol. Oke, dan di saat di sini sudah mencapai voltase dari sekitaran kita umpamakan 14,5 volt. Oke. Ini di sini sudah cukup dibutuhkan. Oke, dan di sini ada juga arus yang mengalir pada kita umpamakan di sini 15 volt. Oke, karena di sini ada dua diode, yang satu ke gate, yang satu ke diode zener. Ini sama-sama 15 volt outputnya. Jadi saat sudah 15 volt ke atas, oke, diode zenernya ini terbuka, arusnya mengalir ke ground. Oke, jadi di sini tetap stabil dan arus akan terbuang selama voltase di sini melebihi dari 15 volt. Ini mengalir terus ke sini dan di sini tetap stabil di 15 volt. Ini adalah cara kerja dari sebuah sistem pengisian di motor yang otomatis menggunakan SCR BD151. Ini untuk
kaki-kaki atau pin-pin fisiknya seperti ini, dan untuk simbolnya seperti ini. Oke, ini ke aki, positif aki, ini dari spool, ini ke ground atau negatif. Oke, seperti itu teman. Dan di sini sudah saya persiapkan prakteknya dari rangkaian ini. Apakah bekerja dari rangkaian ini menggunakan BT151. Oke teman, di sini sudah saya persiapkan rangkaiannya sama seperti di diagramnya tadi atau di skematiknya. Oke, di sini jalur ke jalur ke pengisian. Oke, ini masuk ke anoda atau ke tengah, kemudian jalur kiri ini ke katoda atau ke aki. Oke, dan di sini yang sebelah kanan ini adalah gate. Oke, gate di sini ini untuk rangkaiannya seperti ini. Oke, saya lihat seperti ini. Oke, seperti ini. Ini sama seperti rangkaian di skematiknya tadi. Oke. Oke. Ini mengalir dari spool pengisian, ini mengalir ke resistor 1K, dan di sini di cabang 2 buah diode. Oke, satu ke gate, dari gate ke katoda. Oke, dan satunya lagi dari resistor 1K ini menuju diode dan diteruskan ke diode zener, kemudian ke negatif. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini sudah saya persiapkan rangkaiannya, dan di sini saya akan coba. Di sini saya kebetulan untuk diode zenernya ini saya memakai 15 volt. Ini kebetulan di pasaran tidak ada yang 14 volt. Jadi teman-teman jika ingin membuat bisa merangkai di seri 2, 7 volt juga bisa, 6 volt dan lainnya, yang penting di 14 volt di diode zenernya seperti ini. Oke, ini bagian strip yang warna hitam tadi. Oke, di sini saya akan coba buktikan hasilnya untuk rangkaian ini. Oke, di sini saya on-kan dari output voltase dari power supply di 19 volt. Oke, 19 volt. Oke, masuk ke sistem pengisiannya. Ini negatif. Ini dari kita memakan ke spool pengisian. Oke, masuk ke rangkaian otomatisnya BT151, kemudian output ke aki. Oke, dan di sini kita bisa lihat 15,5 volt. Oke, ini bahwa rangkaiannya sudah bekerja atau berfungsi otomatis. Oke teman, untuk meyakinkan bahwa rangkaian ini bekerja, diode zenernya ini, oke, di sini saya akan coba cabut dari diode zenernya ini, apakah reaksinya. Oke, saya posisikan seperti ini untuk meyakinkan. Saya lepas diode zenernya ini. Oke, ini diode zenernya saya cabut. Oke, saya cabut dan voltasenya 18 volt. Oke, bahwa rangkaian ini bekerja. Oke, sudah saya cabut. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa ditulis di kolom komentar. Ini untuk tambahan, di sini bisa ditambahkan sebuah pendingin. Oke, karena saat bekerja ini menimbulkan kenaikan suhu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam otomotif.